Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum mulai kegiatan, baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama Kakak Tiara Pasya Hermawan dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lampung. Salam kenal teman-teman semuanya. Salam kenal. Oke. Teman-teman boleh perkenalan mau dari mana? Sini. Oke, izin memperkenalkan diri, saya Khasa Fahinda dari SMK Negeri 1 Merbau Mataram dari kelas 12 DKV 1. Perkenalkan, nama saya Nova dari kelas 12 DKV 1 dari sekolah SMK Negeri 1 Merbau Mataram. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Yusuf Sri Aryani, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Merbau Mataram, saya dari kelas 12 DKV 1. Saya Safia Farkiani dari SMK Negeri 1 Merbau Mataram, kelas 12 DKV 1. Saya Diva dari SMK Negeri 1 Merbau Mataram. Saya kelas 12 DKV 1. Saya Tita Niazmayanti, saya kelas 12 DKV 1, saya dari sekolah SMK Negeri 1 Merbau Mataram. Oke. Terima kasih teman-teman udah mau perkenalan diri. Selanjutnya, teman-teman udah tahu belum sih tujuan kita siang ini mau ngapain? Belum. Oke, jadi tujuan kita siang ini tuh mau ngelakuin konseling yang bertemakan bully. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu konseling bully? Kayak kita bakal ngapain sih di konseling bully itu? Udah tahu belum? Belum. Membahas perundungan. Oke, benar. Yang lain? Membahas pembulian. Benar. Apa sih? Tau itu bulan. Ya aku jawab belum kok, Yus, kita Bully. Ya udah tahu lah, minta ditahu. Jadi aku bakalan jelasin lagi. Jadi kita itu ngelakuin konseling ini buat ngasih pemahaman, mengatasi dan mencegah perilaku bully dalam kehidupan sehari-hari. Layanan yang bakalan kakak kasih itu buat ngebantu teman-teman nyadarin kalau ada dampak negatif dari bully, baik itu dari korban, pelaku ataupun lingkungan sosial sekitar, atau juga dampak bagi yang melihat bully tersebut. Selain itu, layanan ini juga itu dirancang untuk ngembangin kemampuan sosial emosional seperti empati, kontrol diri, keberanian menyampaikan pendapat, dan keterampilan menjalani hubungan yang sehat. Nah, dalam konseling bully ini kita bakalan cerita tentang pengalaman teman-teman, sharing session tentang pendapat teman-teman juga. Terus teman-teman di sini tuh kalau mau sharing nggak usah ragu-ragu karena dalam konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini baik kakak sebagai konselor ataupun teman-teman sebagai konselingnya itu kakak harap buat menjaga kerahasiaan sesama. Jadi apa yang kita sampaikan di sini, apa yang kita ceritain itu tetap di sini aja, jangan dibawa keluar ataupun diceritain ke teman-teman yang lainnya gitu. Teman-teman, jadi konseling kita siang ini itu bakal dilakuin selama kurang lebih 40 menit. Teman-teman pada setuju nggak kalau dilakuin selama 40 menit? Setuju. Oke. Dalam konseling ini juga kita punya peraturan yang perlu kita sepakatin bareng-bareng. Nah, peraturannya itu kita harus saling menghargai, bicaranya harus bergiliran, nunggu temannya selesai dulu, terus aktif bertanya, aktif ngasih pendapat, terus terbuka, nggak mengejek pendapat teman, ataupun cerita teman lainnya. Gimana teman-teman, sepakat atau enggak? Sepakat. Kita masuk ke kegiatan inti. Teman-teman pastinya udah pada tahu kan apa itu bully? Ya. Nah, sekarang kakak minta pendapat teman-teman tentang apa itu bully. Please, ayo. Bully. Ngejek nggak sih? Iya, benar banget. Selain itu apa lagi? Bully itu adalah perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh pihak yang mungkin kurangnya edukasi mungkin. Ada lagi nggak? Atau contoh-contoh bully ada? Contoh-contoh bully mendidik nama bapak, mengatakan dia jelek. Ada lagi? Gak usah ketawa sih, bener-bener ketawa. Ya kamu kayak mencerahkan isi hati.
tanggapan sini sudah. Apa tadi? Contoh bully atau apa itu bully? Contoh. Itu disebut semua. Berdua. Oh iya. Aku mau jawab. Udah. Pendapat saya yang contoh-contoh bully itu kayak perilaku kekerasan gitu Kak. Kakak tambahin, jadi bully itu perilaku agresif yang disengaja berulang, terus melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, yang bertujuannya itu untuk menyakiti hati, merendahkan, menyakiti fisik juga biar kelihatan si pelaku itu mau mendominasi gitu, jadi biar pelaku itu kelihatan kuat. Nah, teman-teman udah pada tahu belum jenis-jenis bully itu apa aja? Oke. Jadi jenis bully itu ada bully verbal, bully non verbal, juga ada cyberbullying. Nervous nih. Ya guys. Jadi nanya lagi. Teman-teman udah tahu belum apa itu bully verbal, bully non verbal, dan cyberbully? Belum. Belum. Kamu tahu nggak? Kamu kayak mau jawab? Ya ini kan dari pemahaman apa dia Kak? Iya. Kayaknya bully verbal itu lewat kekerasan Kak. Kayak entah itu dari pukulan atau sejenisnya gitu. Mungkin Kalau bully non verbal? verbal itu kayak lewat kata-kata lisan gitu. Kalau cyberbully? Cyberbully, kalau cyberbully aku kurang itu Kak. Kurang. Makasih ya udah nyampe. Oke, jadi teman-teman bener banget yang dibilang sama Justika. Kalau yang selanjutnya itu kan ada bully non verbal. Bully non verbal itu tindakan menyakitkan, merendahkan, itu tanpa kata-kata, kayak misalnya memukul, menendang, menjambak gitu, meludah, menyenggol. Nah kan, itu kayak gitu juga teman-teman, termasuk contoh bully. Nah selanjutnya itu ada bully cyberbullying, itu yang kekerasan yang dilakukan di sosial media. Misalkan kayak yang lagi marak sekarang itu kan ngebully cacu ya, kayak nah kan mereka jelek gitu, Rambutnya gitu. daun pernikahannya nah dibilang kayak kuping Makan gajah. roti. Nah, sekarang karena kita udah tahu bentuk-bentuk bully, contoh-contoh bully, aku minta teman-teman semua buat sharing mengenai pengalaman bully, baik melihat, melapor pelaku ataupun jadi korban bully. Jadi sekarang kita waktunya sharing session. Nah, siapa nih yang mau sharing duluan? Yes. Aku kayak dulu. Kamu biasanya berbeda. Cerita speak up dong. Iya, kasihan nih. SMK ini sih aku lihat jadi bully. Nah tuh, boleh Gimana sharing sih? sekarang. Ya si Revana itu ngomong-ngomong itu Gambar. gempul. Oh ya. Apa? Oh iya, itu betul tuh kan. Itu bodo amat. Tulisan. Nggak peduli. Ini ya. Berarti teman-teman melihat ya, jadi boleh Iya. sharing kayak mana tuh waktu bullyingnya. Kalau aku pribadi dari waktu SD sih Kak. Kayak mana? Dibully lewat yang non verbal, jadi dikatain ya verbal ya Kak, Non verbal. non verbal, jadi dikatain kata-kata yang gitu Kak, pokoknya nama entah itu orang tua atau fisik gitu Kak. Gitu aja sih. Makasih ya. Kalau yang lain sebagai ini tadi apa namanya yang melihat bully? Itu tuh kalau bilang kan suka kita saksinya Iya. Iya bilang. Ya gue ya suka melihat kalau dia tuh orangnya kalau ada yang
lewat gitu pasti ada gitu yang langsung dicek ih jalannya begini gitu. Terus gimana si korban yang dikatain? kan nggak dengar dari jauh ngomongnya. Oh, pelan aja Iya. gitu ya? Oh. Terus kalian nih selaku yang mendengar teman kalian ngejulitin itu gimana? kadang diem aja kadang ikut menjadi Oh, itu pembuli ya. Kalau jadi pelaku bully, Sakit hati. jadi pelakunya nih. Kalian pernah nggak? Pasti pernah dong. aku belum pernah semua ya di sini Iya, sampai ngomong. apa ini Pernah nanti buang aja ini nggak pernah di sini bully atau masih Iya, oh tidak boleh. Jadi apa tuh contoh bully yang pernah kalian lakuin? ini tadi Ejek-ejek nama orang tua. Ejek-ejek. Kalau yang menggunakan kekerasan gitu pernah nggak? Apa kayak saya berbullying gitu, Megangin misalkan cepol, gini-gini. Rabok sih. Iya. rabok. Iya. Gue sakit. Siapa tuh yang ngakuin? Nah, kalau saya berbullying kayak misalkan nih, aku bikin SG-nya entah apa terus dia bilang, ih jelek banget anjir lo gitu. Sering. Sud, diri, terus digibahin gitu Iya. gitu Ada lagi nggak selain itu? Maksud sampai dibawa-bawa ke dunia nyata gitu. Iya ini, ya pernah ya ya ini yang kita omongin. Jadi dibully gitu. Ya. Teman-teman nih, kan kamu pernah tuh ya di apa namanya dikatain ya? Iya. Gimana sih perasaan kamu waktu kamu dikatain itu? kayak terima sakit hati aja gitu kak Nangis. iya nangis ya Iya, iya. bully itu kamu oh iya kak iya Benar. itu laporan ke guru Ditindaklanjut nggak? masih mungkin Ya, tunggu itu. iya namanya itu aja sih kak Pelakunya ya. iya ada Jadi gitu nanti nangis. Nah, terus itu kalian juga kan melihat perilaku bully itu. Kayak mana perasaan kalian? Kesel, gedek, atau kayak Kadang kesel sih kalau Kesel, ngeliat orang membuli seorang tuh kesel, tapi kadang kita juga pernah membuli gitu. Kalau kamu sebagai apa namanya pelaku bully gimana? ih nggak pernah Oh nggak pernah Oh, gitu. nggak pernah. Oh. Ngebully di tempat PKL. Ya tuh, nol tuh. Nol itu Itu membuli namanya. bully lah Orang namanya nolak kok. bully Repano juga kan kamu Gambar. pantas Repano ngebully kamu juga Aku beli apa? Gambar. lah itu kan untuk semua gambar-gambar Kamu ada gambar? oh gambar Bohong aja ya. tuh ya berarti kan gambar apa kak aku pelaku apa sih Gambar. ya apa dia Kalau jadi kita lagi di pelaku? jalan gitu, ada yang lewat, Kayak calling boncengan gitu. gitu. Aku juga pingin loh. Jangan depan kamu. nggak jelas sih bal ya apa sih itu ngomong Udah berantem nih. Oke, karena apa namanya teman-teman masih ada yang mau sharing lagi nggak? Apa aja deh mengenai bully. pernah ada cerita Apa cerita apa tuh? waktu SD dia ya bal Iya. dia gitu Udah jelas semua. iya waktu SD ada teman sekelas dibully terus pas sekarang pas SMA dia ini maksudnya lebih dari yang dibully gitu ya dari Dibully iya. juga. dia jadi pembuli enggak loh Bukan loh. Dia yang dibully, kayak mana dibully Iya. biar nggak dibully lagi gitu karena waktu SD sering dibully Siapa, Red? Jadi kamu yang nyaksiin bully itu ya? iya Itu bullynya dari mana? Dikatain aja atau pakai? iya dikatain karena kan dia anak baru di sekolah Jadi dia belum update
adaptasi ya. Ya. Selanjutnya aku bakal nampilin video buat teman-teman tentang bully. Bener banget. Berapa menit tuh?
bisa kalian pelajari dari video bully tersebut. Jadi kayak tadi itu termasuk bully apa, terus apa sih pelajaran yang dapat kalian ambil dari bully itu, apa yang bully apa nih tadi? Fair banget. Selain itu ada lagi? Non-verbal juga ngata-ngatain. Kayak dia cupu ya. Ya. Kalau pelajaran yang dapat diambil tadi itu, misal kayak dampaknya buat yang cewek tadi yang ini, Mungkin jadi takut sama orang-orang itu yang dulunya. jadi takut buat kenal orang baru juga ya. Jadi teman-teman, bully itu kegiatan apa namanya, kegiatan yang nggak patut dicontoh ya, karena dari si korban ataupun pelaku itu bakalan dapat sanksi sosial. Misalkan kalau jadi korban itu mereka bisa aja terus-terusan dibully karena mengingat mereka sebelumnya itu udah dibully gitu. Jadi memicu buat orang lain untuk ikutan ngebully si korban tersebut. Nah, kalau dampaknya bagi pelaku itu mereka bisa kena sanksi sosial. Misalkan kayak dijauhin, dikucilin, atau bahkan bisa lanjut ke jenjang yang lebih serius, misalkan kayak masuk polisi gitu ya, ataupun ruang BK dapat sanksi-sanksi tertentu. Nah, kan di sini kan tadi kan teman-teman sharing kalau kita di sini tuh ada yang sebagai pelaku, ada yang sebagai korban, ataupun sebagai yang menyaksikan bully tersebut ya. Nah, jadi kakak mau ngasih penguatan buat teman-teman supaya mencegah adanya bully tersebut. Nah, untuk pelaku kita bisa mulai memperbaiki diri, bisa mencoba perilaku yang buruk tersebut sebelum mungkin menyakiti orang lain. Misal kayak yang dikatain buat kamu tadi itu ya, mungkin itu bagi dia biasa aja tapi pasti berdampak besar. Terus nggak semua orang itu bisa mengakui kesalahannya sendiri ataupun dapat memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kita usahain itu mulai besok buat mengendalikan emosi, bicara, terus cara yang lebih menghargai orang lain. Juga usahakan untuk mengucapkan maaf apabila ada kesalahan. Karena misalkan nih kita nggak ngucapin maaf, itu bisa aja orang itu kepikiran, kok dia nggak ngerasa sih kalau dia itu ada salah sama aku. Itu bisa munculin perasaan kita kayak aku besok mau balas dendam lah ke dia, aku mau ngelakuin hal yang sama lah, ngatain balik lah gitu. Jadi usahain buat mampu berkembang jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya itu ada buat korban bully, aku apresiasi buat teman-teman semua keberanian yang udah mau cerita tentang kalian itu sebagai korban bully. Gak mudah buat kita buat berada dalam posisi itu, kayak nanggung sakit hati, sedih itu sendirian. Jadi makasih banyak udah mau cerita. Korban bully kamu itu bukan penyebab adanya bully, karena ini juga kan bukan kemauan kamu, bukan kesalahan kamu kalau kamu tuh jadi korban bully. Justru sekarang kamu tuh buktiin kalau kamu tuh mampu buat pulih, mampu buat tumbuh, mampu ngebuktiin ke orang-orang yang udah ngebully kamu kalau kamu ini hebat, kamu tuh kuat, kamu bisa berjalan sampai sekarang itu udah sesuatu yang sangat luar biasa. Terus juga untuk yang melihat bully, keberanian kalian itu udah cukup baik untuk peduli sama teman kalian, untuk miliki rasa empati, rasa tanggung jawab, dan juga rasa simpati yang udah kalian tumbuhin buat diri kalian sendiri. Semoga kalian semua bisa tetap jadi
penolong buat para korban tersebut dan para pelaku tersebut untuk menyadarkan mereka bahwa bully itu nggak sepantasnya ada dan sepantasnya dilakuin secara terus menerus gitu. Bukan secara terus menerus juga, secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Oke teman-teman, karena waktu kita udah mau habis nih, teman-teman ada pertanyaan nggak? Oke teman-teman, aku akhiri sesi pada siang hari ini. Terima kasih banyak karena kalian udah mau partisipasi, udah mau terbuka. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.